Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Selain itu juga ada beberapa data dan berita tentunya yang cukup penting untuk kalian simak di video hari ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,43 triliun dolar atau naik sekitar 0,11%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun dominan berwarna merah, teman-teman. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 3,3% menuju 60,44 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, setelah kemarin kita mendapatkan data GDP, teman-teman. Sorry, ini tenggorokan saya lagi sakit, teman-teman. Jadi kalau suaranya agak sedikit bindeng, agak sedikit kurang jelas ya, mohon dimaklumin gitu ya. So, data GDP kemarin keluar di angka 5,2%. Dan ini sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi di angka 5%, teman-teman. So, kita melihat awalnya sebenarnya stok market Amerika Serikat itu memberikan reaksi yang positif, tapi menjelang closing itu justru kita mendapatkan semacam koreksi. Tapi koreksinya menurut saya minor gitu ya, dan secara gambaran besarnya itu semua masih on track. Kita mungkin bakalan besok atau lusa bahas seputaran update chart dollar index dan juga S&P 500. Nah, tetapi yang lebih penting lagi teman-teman adalah bahwa malam hari ini kita juga kembali akan kedatangan data yang kemungkinan menjadi highlight utama untuk minggu ini, yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year. Yang untuk sementara diekspektasikan keduanya mengalami penurunan, teman-teman. Core PCE-nya diekspektasikan menurun dari 3,7% menjadi 3,5%, sedangkan untuk PCE Price Index-nya diekspektasikan menurun dari 3,4 menjadi 3%. Nah, juga tentunya tidak kalah penting ada continuing jobless claim beserta initial jobless claim. Jadi ada data inflasi sekaligus data tingkat pengangguran yang bakalan kita lihat sekaligus malam hari nanti di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk volatility menurut saya belum akan selesai. Walaupun secara overall kita belum melihat Bitcoin melakukan pergerakan besarnya, tapi cepat atau lambat menurut saya akan datang, teman-teman. Paling lambat menurut saya adalah minggu depan. Tentang pergerakan besar berikutnya, apakah kita akan melihat koreksi dalam di Bitcoin, atau pada akhirnya kita justru akan melihat Bitcoin melanjutkan rally menuju ke area 40-an ribu dolar. Dan kemudian juga berita hangat datang dan disampaikan oleh Eric Balchunas di sini, bahwa kita melihat progres dari hari ke hari soal spot Bitcoin ETF. SEC kembali memberikan gitu ya beberapa revisi yang perlu dilakukan oleh para aplikannya, dan kita melihat sudah banyak sekali yang kemudian melakukan revisi dan kembali submit ke SEC. Jadi teman-teman, kenapa ini bisa menjadi berita baik? Karena kalau misalnya kita bicara beberapa bulan yang lalu, atau mungkin 1-2 tahun yang lalu, pada saat itu sudah ada sebenarnya yang melakukan aplikasi spot Bitcoin ETF. Walaupun mungkin pada saat itu bukan BlackRock dan kawan-kawan ya. Tapi sudah ada teman-teman sebenarnya yang melakukan aplikasi spot Bitcoin ETF dari 1-2 tahun yang lalu. Tetapi tidak pernah digubris oleh SEC. Artinya mereka hanya terus menolak, dan menolak. Bukan delay ya teman-teman, tapi kebanyakan menolak. Jadi di-deny dengan alasan apapun lah gitu. Tapi beda cerita dengan yang kita lihat sekarang. Itulah kenapa banyak sekali orang mengatakan bahwa spot Bitcoin ETF cepat atau lambat itu bakalan di-approve. Karena yang kali ini terjadi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak pernah dilihat, kemudian langsung di-deny oleh SEC atau ditolak oleh SEC, tapi kali ini mereka memang belum nge-approve, tetapi berita baiknya adalah mereka sudah melakukan review, kemudian meminta beberapa hal yang mungkin diperbaiki untuk diperbaiki terlebih dahulu dan kemudian disubmit ulang. Jadi istilahnya ini kayak skripsi gitu teman-teman. Kita lagi skripsi gitu kan. Kemudian kita lagi ngeliatin ke dosen pembimbing kita nih. Lagi direvisi dulu. Cepat atau lambat harusnya bakalan di-approve.
Kalau sampai sudah tidak ada lagi yang salah, itu bakalan di-approve. Nah, cuma pertanyaannya kapan bakalan di-approve? Tidak ada yang tahu, semuanya boleh berasumsi, semuanya boleh beropini. Kalau saya pribadi, mungkin lebih condong mengarah ke tahun 2024. Antara Januari, kalau Januari tidak ada, kemungkinan bakalan di final deadline, kemungkinan di bulan 3 atau bulan 4, seingat saya. Tahun 2024. Toh sebenarnya itu tidak lama lagi teman-teman. Sebentar lagi kita sudah akan masuk ke bulan Desember. Oke, kalaupun kita anggap akhir kuartal 1 2024, itu hanya kurang lebih 4 bulan lagi dari sekarang. Tidak lama lagi teman-teman. Halving juga segera akan datang. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman sampai detik ini pun masih merasa bahwa Bitcoin adalah sebuah scam, Bitcoin bakalan ke nol dan lain sebagainya, saya nggak ngerti lagi gitu. Apa yang harus kalian lihat lagi supaya kalian percaya bahwa Bitcoin ini sudah dinotis oleh para institusi besar, bahkan sudah ada negara yang kemudian membuat dia jadi sebagai legal tender, dan juga kita melihat fundamentalnya dari hari ke hari semakin kuat, supply Bitcoin dari hari ke hari semakin tergerus alias semakin langka. Itu semuanya adalah sebenarnya bantuan gitu untuk kalian secara mental. Bahwa kalian tahu gitu, semua hal yang tadi saya sebutkan itu sedang terjadi sekarang. Saya sering perbandingkan dengan teman-teman yang mungkin sudah hold dari tahun 2017, 2014. Pada saat itu akan jauh lebih sulit daripada kita-kita yang hold sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu, 2017, 2014, 2013 gitu kan, kita membeli Bitcoin itu hanya atas dasar kepercayaan kita saja bahwa Bitcoin itu akan menjadi aset masa depan. Tapi apakah ada adopsinya? Apakah ada minat dari para institusi? Pada saat itu tidak ada gitu loh. Sehingga kita hanya membeli atas dasar kepercayaan diri kita saja. Tapi kalau sekarang, yang kita lihat apa? Jauh berbeda. Sudah ada negara yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender, sudah ada institusi besar seperti BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan yang kemudian notice Bitcoin dan kawan-kawan, bahkan pengen membuat spot ETF-nya. Kita juga melihat, sekali lagi, semua data dan indikator di belakang layar menunjukkan hal yang positif. Supply Bitcoin terus-menerus tergerus, hash rate semakin naik, alias keamanan Bitcoin itu harusnya semakin baik, dan seterusnya. Sehingga harusnya itu bisa menjadi sebuah bantuan besar untuk kalian-kalian yang mungkin mentalnya masih sedikit rentan gitu untuk melakukan panic selling, bahwa kalian tinggal mikir balik lagi aja gitu. Apakah kira-kira BlackRock membuka spot Bitcoin ETF, mereka menunjukkan ketertarikan kepada Bitcoin, apakah bahwa mereka berangkat atas dasar pemikiran Bitcoin bakalan ke nol gitu, atau Bitcoin adalah scam? Saya rasa tidak gitu, dan hampir tidak mungkin. Sebelum mereka masuk, otomatis mereka harus lakukan riset dulu. Benar nggak nih kira-kira Bitcoin bisa stay? Benar nggak nih bahwa Bitcoin adalah sebuah aset kelas yang mungkin akan menarik minat para investor? Benar nggak nih Bitcoin kira-kira seaman yang dikatakan orang-orang? Kalau jawabannya sudah checklist semua, barulah mungkin mereka mau masuk gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin perlu kalian camkan gitu, bahwa sekarang adalah saat paling gampang sebenarnya bagi holder untuk dapat melewati bear market cycle kali ini. Dan juga hopium untuk kalian semua dari Tony the Bull. Bitcoin bears are the weakest they've been in 2 years, yet people are still expecting 12K. DI dropping below 10 tends to send bulls into overdrive, squeezing these steady bears. Apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa dia ada mendapatkan satu indikator di sini, teman-teman. Dan setiap kali kita melihat indikator ini berada di bawah angka 10, biasanya menunjukkan bahwa rally yang kita lihat itu belum selesai. Dan kita kemungkinan masih akan melanjutkan rally ke atas. Buktinya di mana? Ini mungkin belum banyak bukti historisnya, tapi ada 2 sebelumnya. Yang pertama di November 2020, pada saat itu kita melihat indikator indikator ini jebol di bawah angka 10, dan kita melanjutkan rally di atas. Mei 2019 juga sama. Kita melihat indikatornya drop di bawah angka 10, dan kita mendapatkan pergerakan yang lumayan kencang di sini. Nah, kali ini kita juga melihat hal yang sama kembali terjadi, teman-teman. Nah, apakah ini berarti kita kemudian akan melihat Bitcoin menuju di atas $40.000 dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan? Menurut saya sangat realistis, gitu ya. Kecuali
Yang kita lihat berikutnya adalah Bitcoin pengen kembali retest dulu ke area 30.000 sebelum melanjutkan kenaikan. Ya mungkin angka 40-an ribu itu kita harus delay selama beberapa bulan ke depan. Tapi kalau kita melihat Bitcoin tidak mendapatkan selling pressure sama sekali dan kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, angka 40.000 itu nggak jauh lagi teman-teman. Sekarang kita udah kurang lebih 38.000. Hanya $2.000 saja bagi Bitcoin itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Oke. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang kemarin beberapa hari yang lalu ya, sempat saya mention gitu, bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang menurut saya sangat baik, di mana ada sebuah decentralized exchange, teman-teman, yang menawarkan position mining, yaitu adalah Equation. Saya pribadi sedang melakukan position mining juga, dan masih ingat kan kalian terakhir kali ketika saya lakukan update untuk Equation ini, token mereka itu per satu tokennya masih kurang lebih $11 seingat saya. Dan sekarang sudah $33, alias ada kenaikan 200%, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mungkin sudah sempat mendaftar di Equation dan kemudian holding posisi di sini, terutama holding posisi di Bitcoin dan juga Ethereum, harusnya sudah akan berhasil mengumpulkan token EQU ini. Saya pribadi sudah mengumpulkan 0,5 token EQU. Nah, kenapa kecil yang saya dapatkan? Karena size yang saya hold di sini cuma 0,01 Bitcoin, teman-teman. Kecil banget. Kalau misalnya kalian hold 1 Bitcoin, katakanlah, maka rewards yang kalian akan dapatkan jauh lebih besar. Nah, sekali lagi, katakanlah per hari kalian hanya mampu untuk mining 1 token Equation, hanya dengan holding posisi di Decentralized Exchange ini. Kalau misalnya kalian sehari bisa dapat 1 token Equation, maka berarti kalau kita jumlahkan 1 token Equation $33. Otomatis per hari berarti kalian dapat uang gratis kurang lebih 500 sampai 600 ribu rupiah. Nah, itu menurut saya deals yang sangat jarang bisa kalian dapatkan. Nah, caranya gimana untuk bisa trading di sini? Pertama, kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian kedua, kalian siapkan MetaMask kalian. Kalian konekkan ke sini dengan chain Arbitrum. Jadi pastikan di chain Arbitrum kalian itu ada Ethereum untuk gas fee dan juga ada USDT untuk kalian trade di sini. Terserah kalian mau buka posisi berapapun, tapi saran saya buka posisinya di Bitcoin dan juga Ethereum. Karena porsi pembagian untuk position miningnya paling besar di Bitcoin dan juga Ethereum. Selain itu juga, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan token EQU ini dengan cara yang lain, tanpa mau membuka posisi, bisa juga dengan menjadi liquidity provider. Atau kalian juga bisa mendapatkan ekstra token EQU dengan cara melakukan staking, teman-teman. Untuk sekarang, max APR-nya itu 19,63%. Dan caranya banyak ya teman-teman. Di sini kalian bisa staking untuk dapatkan token EQU tambahan, bisa lakukan position mining seperti yang saya sampaikan. Kalian tinggal buka posisi di pair apapun. Saya lebih sarankan Bitcoin dan juga Ethereum karena pembagiannya paling besar di sana. Kemudian kalian juga bisa jadi liquidity mining atau liquidity provider dan juga RBF mining. Dan perharinya mereka itu membagikan 10.000 token EQU, teman-teman. 10.000 token. Jadi kurang lebih 330.000 US dollar per hari. Bayangkan. Atau kurang lebih 5-6 miliar rupiah. Dan karena ini masih sebuah platform yang sangat baru, penggunanya belum terlalu banyak, otomatis teman-teman yang mendapatkan atau sudah start position mining dari sekarang, itu rasanya bisa dapatkan jatah lebih besar gitu. So, kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftaran sudah ada di kolom description box di bawah, dan kalian bisa start untuk mencoba position mining atau liquidity mining di Equation. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lihat dalam 24 jam terakhir sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan dengan yang kita sudah bahas di video kemarin. Pada intinya kita masih melihat Bitcoin struggling gitu ya, atau kesulitan untuk dapat menembus di atas area 38.500. Bahkan di daily candle kita melihat sudah ada 4 bahkan 4 candle yang menghasilkan wick di atasnya. Menunjukkan bahwa setiap kali Bitcoin mencoba untuk closing daily candle di atas area 38.000, itu selalu kita dapatkan rejection. Nah, tentunya kalau kita bicara soal pure price action, itu tentunya bukan berita baik gitu ya. Bukan berita baik. Bahwa semakin banyak rejection yang kita lihat di sini, maka semakin besar juga peluang bahwa buying pressure lama-kelamaan akan juga struggling. Atau yang awalnya buying pressure-nya cukup kencang, tapi karena selalu di reject di sini, lama-kelamaan buyers juga habis gitu. Tenaganya juga habis gitu. Dicoba dorong pertama kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, keempat juga gagal. Kalau yang kali ini gagal ya teman-teman,
kita bisa expect malam hari ini harusnya juga akan ada volatility karena akan ada data core PCE gitu ya. Yang mudah-mudahan kita mampu untuk breakout dan close di atas area 38.000. Lebih baiknya lagi kalau close di atas 38.500 di daily candle. Karena kalau itu yang kita lihat, maka kita fix berarti sudah closing di atas area resistance di sini. Dan jika itu yang terjadi, kita mungkin bisa zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin 1 hour atau 15 minute chart, untuk kemudian mencari peluang atau setup untuk long berikutnya. Oke. Tetapi teman-teman, kenapa saya tidak sarankan untuk buy dari sekarang gitu kan? Kalau memang kita bakalan breakout pun, kita nggak bakalan tahu juga sebenarnya bakalan breakout atau tidak. Tapi intinya, sekarang bukan saat yang tepat untuk membeli teman-teman. Why? Karena sekali lagi kita sedang berada di area resistance. Kalau misalnya teman-teman buy di area resistance, itu menyalahi teori dasar gitu. Ketika kita baru belajar trading, kita tahu bahwa kita nggak boleh atau sebisa mungkin menghindari buy di dekat area resistance dan sell di dekat area support. Itu sudah teori yang harusnya semua dari kalian tahu. Tapi kadang-kadang karena kebawa emosi gitu, karena kalian FOMO, dan mungkin merasa, kok saya takut lagi ketinggalan Bitcoin, tiba-tiba bisa naik lagi ke 40.000 dan seterusnya. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Kalau misalnya kalian trading berdasarkan emosi dan bukan objektif melihat market, maka kalian bisa terjebak masuk ke posisi yang tidak seharusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman memang nekat mau cari setup untuk long, dua yang bisa kalian tunggu. Pertama, kita retest ke area trendline di sini dan kemudian mendapatkan reversal pattern. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Atau kedua, kita melihat closing candle di atas area 38.500, closing daily candle. Consolidate. Ini adalah peluang bagi kalian untuk kembali masuk menurut saya. Oke. Tetapi, kalau misalnya sebelum hal tersebut terjadi, please tunggulah dulu setupnya datang, teman-teman. Karena bisa saja jadi bahwa yang kita lihat di sini adalah akhir dari rally Bitcoin. Nah, kita justru akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam ke bawah menuju ke area minimal sampai ke 34.000 sampai 33.000 dolar. Atau bahkan kita bisa kembali nge-retest ke area 31 sampai 30.000 dolar. Nah, ini juga bisa kalian jadikan sebagai peluang untuk cuan apabila kita sampai breakdown dari trendline dan kemudian consolidate. Gitu ya. Ini adalah cenderung untuk teman-teman yang mungkin lebih konservatif profil resikonya. Kalau kalian yang tipikalnya lebih agresif dan mau short, maka mungkin yang bisa kalian lakukan adalah menunggu Bitcoin untuk breakdown dari area 37.600 di sini. Karena jika itu yang kita lihat, maka kita bisa memvalidasi senario double top di sini terjadi. Breakdown dan retest, ini bisa menjadi peluang untuk short bagi kalian. Target pertama ada di area trendline. Saya rasa target pertama pun harusnya kita udah hasilkan risk to reward ratio yang cukup baik. Katakanlah kalian sempat masuknya di sini dan memprotek diri kalian di area lower high terakhir. Kurang lebih di sekitaran area di sini, atau kita anggap naik sedikit. Ini sudah kurang lebih 3:1 risk to reward ratio-nya. Jadi ini cukup make sense untuk diambil kalau misalnya teman-teman memang berminat untuk melakukan short. Tetapi sekali lagi, tunggulah konfirmasinya teman-teman. Sudah berkali-kali kita melihat pentingnya teman-teman untuk menunggu konfirmasi sebelum masuk ke sebuah setup. Karena kalau kalian secara prematur mengatakan bahwa ini sudah pasti double top kok, dan kita akan kemudian breakdown. Kalau misalnya benar breakdown, ya saya bisa katakan kalian hoki gitu. Kenapa? Karena kalian menebak secara benar. Tetapi kita kan nggak mau nebak gitu kan teman-teman. Kita mau melihat ada indikasi jelasnya dulu, validasi bahwa ini adalah double top, dan baru dari sana kita masuk. Nah, kalau misalnya kalian langsung masuk di sini, apa yang terjadi kalau ternyata kita justru kembali breakout ke atas? Kalian bingung gitu kan? Pasti mau keluarnya di sebelah mana? Jadi, mudah-mudahan itu tidak kalian lakukan. Gitu loh. Oke? So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Tidak banyak perubahan sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Selain mungkin kita harus menunggu nanti malam kemungkinan akan ada volatility lagi dari Core PCE Price Index yang bisa aja membawa Bitcoin, tergantung ya nanti datanya keluar seperti apa. Kalau kita melihat ada penurunan yang signifikan dari data Core PCE tadi, harusnya kita bisa melihat S&P 500 dan kawan-kawan kembali mendapatkan rally, dan Bitcoin harusnya cepat atau lambat juga akan menyusul. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.